Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan masuk materi operasi hitung pecahan. Di sini akan ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, dan yang kedua, operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Untuk mengerjakan soal operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, kalian dapat mengerjakannya seperti pada bilangan cacah. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pengerjaannya dilakukan urut dari kiri. Akan tetapi, jika di dalam soal terdapat operasi dalam tanda kurung, maka operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Perhatikan contoh soal yang akan Ibu tuliskan. Ya, perhatikan contoh yang pertama. Di sini Ibu ambil contoh 1/4/5 dikurang 0,25 ditambah 3/4. Nah, di sini kita akan mengoperasikannya menurut pengurangan dan penjumlahan pecahan. Nah, kalau begini Nakku, ini nggak bisa kita langsung operasikan. Nah, kalau seperti ini kita harus ubah dulu bentuk-bentuk pecahan ini menjadi satu bentuk yang sama. Nah, Ibu sarankan anak-anak mengerjakannya ini kalau yang seperti ini. Nah, coba kita ubah dia ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana mengoperasikannya, mengubahnya? Perhatikan ya anakku. 1/4/5 ini kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Perhatikan. 1 dikali 5, hasilnya 5. Ditambah 4, 5 tambah 4, 9. Perhatikan di sini ya. Kita ambil penyebutnya tetap 5. Oke, 9/5. Dikurang 0,25 ini itu artinya 25 per 100. Oke, kenapa 100? Ada 2 nolnya, berarti ada 2 angkanya di belakang koma. Ditambah 3/4. Nah, kalau yang di sini kita ubah lagi ya. Nah, selanjutnya, ada di sini hal yang bisa lebih kita sederhanakan supaya mempermudah nanti pekerjaan kita. Ini Ibu bagikan 25 ya, supaya nanti lebih enak mengerjakannya. Oke. Jadi di sini 9/5 dikurang 25 dibagi 25 1. 100 dibagi 25, 4. Ditambah 3/4. Perhatikan di sini, 9/5 dikurang 1/4 ditambah 3/4. Penyebutnya belum sama. Nah, kalau penyebutnya belum sama, kita harus samakan dulu. Bagaimana teknik-teknik mengubah penyebutnya biar sama? Yang pertama bisa kita cari menggunakan KPK. Yang kedua, anak-anak sudah bisa menafsirkan sendiri. Misalnya, angka berapa yang bisa membagi 5 sekaligus bisa juga membagi 4. Nah, misalnya gitu ya. Nah, coba sekarang kita cari dulu menggunakan KPK ya, Nak. Menggunakan KPK-nya. Supaya anak-anak paham nanti. Kita ambil 4 dan 5. 5 dan 4. Sama aja ya. Oke, kita cari. Ibu menggunakan cara tabel. Ibu bagi 2 dulu. 5. Kenapa? 5 bagi 2 nggak bisa. Tetap tulis angka 5-nya. 4 bagi 2, 2. Oke, bagi 2 lagi. 5 bagi 2 nggak bisa lagi. Tulis tetap 5-nya. 2 bagi 2, 1. Oke, sekarang kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. Ini tetap harus 1. Oke, untuk mencari KPK, kita kalikanlah semua bilangan. 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. Maka kita temukan di sini penyebutnya 20. Sekarang kita tes, benar nggak ini bisa membagi mereka, bisa sama-sama nggak? 20 bagi 5? Bisa 4. 20 bagi 4 bisa 5. 20 bagi 4 tetap juga bisa 5 hasilnya. Oke, berarti kita ambil 20 penyebutnya. 20 bagi 5, 4. 4 kali 9, 36. Kurang. 20 bagi 4, 5. 5 kali 1, 5. Tambah. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. 36 kurang 5, 31. 31 tambah 15. 31 tambah 15 berarti 46/20. Nah, apakah sudah selesai pekerjaan kita seperti ini, Nakku? 46/20. Sudah selesai. Tapi ini belum sempurna. Oke, kita bisa sama-sama ini bisa dibagi 2 ya. 46 bagi 2, 23. 20 bagi 2, 10.
Apakah ini sudah selesai, Bu? Sudah selesai, tapi ini belum sempurna. Oke? Nah, bagaimana menyempurnakannya? Kalau udah seperti ini, Bu, nggak bisa lagi dibagi 2, nggak bisa lagi dibagi 3. Bagi berapa ini baru bisa, Bu? Kalau nggak ada lagi angka yang bisa membagi mereka bersama-sama, kita lakukan dia dengan pembagian secara langsung. 23 dibagi 10. Nah, gini dia ya. 10 kali berapa hasilnya mendekati 23? 10 kali 2. Oke. Berapa 10 kali 2? 20. Tulis di bawahnya. Kurangkan. 23 kurang 20 sisa 3. 3 bisa nggak dibagi 10? Tidak bisa. Langsung. Anggaplah ini sebagai pembilangnya. 3 per. Kita ambil penyebutnya tetap sama. Oke, kita ubah dia menjadi bentuk pecahan campuran. 2, 3 per 10. Apakah ini sudah selesai? Iya, ini yang dikatakan hasil yang sempurna. Nah, jika anak-anak sudah memperhatikan operasi penjumlahan dan pengurangan, nah sama juga seperti penjumlahan dan pengurangan, operasi hitung perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama. Jadi, jika kedua operasi hitung tersebut muncul dalam suatu soal, maka pengerjaannya urut dari kiri. Akan tetapi, jika terdapat operasi dalam tanda kurung, maka operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Perhatikan contoh yang kedua. Ya, kita masuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini kita masuk sudah ke perkalian dan pembagian dari sebuah pecahan. Nah, di sini Ibu ambil sedikit agak berbeda ya, Nak. 3,5 dikali dalam kurung. Nah, ini Ibu bilang berbeda dari sedikit ya. 3 per 5 dibagi 20%. Nah, kalau seperti ini, Nakku, Ibu bilang tadi, sama seperti penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian ini tingkatannya setara, kerjakan dari kiri, dari depan. Nah, tapi kalau dia ada tanda kurung seperti ini, sama halnya nanti kalau ketemu soal di penjumlahan dan pengurangan, apabila ketemu yang di dalam tanda kurung, suatu operasi di dalam tanda kurung, maka tolong dulu selesaikan yang di dalam operasi tanda kurung, ya. Oke, perhatikan di sini. Nah, kalau seperti ini gimana? Nah, kalau untuk perkalian dan pembagian, Ibu lebih sarankan anak-anak ini ubah ke pecahan biasa. Kenapa, Bu? Nanti lebih enak mengerjakannya. Oke, perhatikan. 3,5. Berarti ini menjadi 35 per 10. Kenapa 10? Satu angka di belakang koma. Oke, dikali dalam kurung. 3 per 5 dibagi 20%. Artinya 20 per 100. Oke, kita mengingat lagi waktu pembelajaran kelas 5 ya, Nak. Bagaimana operasi kali, bagaimana operasi bagi ya. Oke, perhatikan di sini. 35 per 10. Kita mau operasikan dulu yang di dalam tanda kurung. Bagaimana operasi pembagian? Ibu sedikit mengingatkan ya. Jika ada A per B dibagi C per D, maka operasi pembagian tersebut menjadi A per B dikali. Oke, ingat perhatikan di sini ya, Nak. Tandanya berubah. Oke. Dikali, ini dibalik. Menjadi D per C. Nah, selanjutnya, bagaimana operasi perkalian? Kalikan aja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. A kali D, AD. Per B kali C, BC. Oke, seperti inilah dia. Oke, jadi yang ini pun akan seperti itu kita buat. Perhatikan di sini ya. 3 per 5. Oke, pembagian tadi menjadi perkalian. Dengan catatan ini harus dibalik. 100 per 20. Oke, selanjutnya bagaimana, Bu? Selanjutnya mau kita ubah. Oke, mau kita bereskan dulu yang di dalam tanda kurung. Yang di depan tetap tulis, jangan ditinggal-tinggalkan. Nanti kalian lupa. Oke. Nah, kalau dia perkalian, Nak, sifat perkalian berarti 3 kali 100, 300 per 5 kali 20. Maka menghasilkan 100. Nah, perhatikan di sini ya. 3 kali 100. 3 kali 100, 300 per 5 kali 20 menjadi 100. Oke, nah selanjutnya kalau sudah seperti ini, Bu, kalikan lagi 35 kali 300. Oke, kalau angkanya kecil bolehlah kita buat seperti itu. Nah, kalau angkanya besar, kita sederhanakan aja dulu ya, biar enak ngerjakannya. Oke, 300 per 100, ini berarti sama-sama kita bagi 100, biar enak ngerjakannya. Biar nggak pusing kepala kita, besar kali angkanya. 35 per 10 kali, oke, 300 dibagi 100, berarti 3.
per 100 bagi 100, 1. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah enak mengerjakannya kan? Oke, berarti 35 kali 3. Kita dapat hasilnya di sini 105. Oke, tahu kan kali-kalian? Nggak perlu ibu buat lagi jalan ke bawahnya. 10 kali 1, 10. Nah, sama seperti penjumlahan dan pengurangan aku. Kalau lebih besar pembilangnya daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut harus kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Oke, kita akan bagi secara langsung ya. 2 kali berapa hasilnya mendekati 21. 2 kali berapa hasilnya mendekati 21. 2 kali 10. Berapa 2 kali 10? 20 kan? Oke. Berapa tadi? 2 kali berapa hasilnya mendekati 21? 10. Kan gitu? Oke, berapa 2 kali 10? 20. 21 dikurang 20 menghasilkan sisa 1. Langsung kita ambil penyebutnya. Oke, inilah hasil yang paling sempurna.